kan, tuh kan. Baru dibilang loh. Baru dibilang. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Relawan Escort Ambulan. Kali ini saya bersama Mas Raffi dari Relawan Escort Ambulan Mojokerto. Selamat pagi Mas Raffi. Pagi Mas. Bisa diperkenalkan diri Mas Raffi? Iya, perkenalkan nama saya Raffi Aza, asal saya dari Mojokerto. Saya dari Relawan Escort Mojokerto Raya yang terkenal sebagai Reskomo. Saya sebagai pendiri dan saya sebagai penggagas dari Reskomo. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mas Montu? Alhamdulillah baik Mas. Mas Doninya sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Gimana kesehariannya? Sarannya alhamdulillah baik Mas. Tadi ada waktu luang lah, Bi. Saya terima kasih sudah diundang ke podcastnya Mas Doni buat untuk bercerita tentang relawan ambulan yang ada di Mojokerto. Sekali lagi terima kasih Mas Doni. Ya, sama-sama. Oke, jadi dari Mas Raffi ini ada cerita yang unik nih kawan-kawan. Gimana sih awal mulanya sehingga Mas Raffi ini bisa bergabung di relawan ambulan ini? Menceritakan itu semua itu panjang Mas. Nah, kalau awalnya saya mendirikan ini itu di tahun 2015 bulan Agustus. Itu pertama kali saya mendirikan namanya RPAI. Nah, RPAI itu apa? RPAI itu Relawan Patwal Ambulan Indonesia. Kenapa saya mendirikan itu? Banyak rasa empati saya yang keluar, dan saya juga merasakan sendiri, dan saya sendiri juga pernah menyupiri lah bahasa itunya. Jadi driver? Ya, jadi driver itu pernah saya, dan apalagi pernah membawa teman, sahabat, bahkan orang tua saya sendiri. Itu pernah. Apa sih yang membuat Mas Raffi ini bisa merasakan empati yang sangat dalam sehingga bisa mendirikan relawan ini? Itu saya sedikit bercerita ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Ini saya mendirikan itu di tahun 2015 bulan Agustus. Tanggalnya lupa saya kalau nggak salah tanggal 28 atau 27 Agustus itu. Itu, nah kenapa saya mendirikan itu? Dari awal itu kita flashback ke belakang, ya kan? Itu ada sahabat saya Mas yang meninggal di dalam ambulan. Ceritanya itu gini, saya kan juga dari anak motor. Oh iya. Saya juga dari anak motor. Waktu itu saya touring Mas, dari Mojokerto ke Bali, dari Bali pulang dari Mojokerto ke Bali membawa rombongan itu sekitar 22 motor. Tapi yang pulang cuma 21 orang. Terus yang satu lagi itu kemana Mas? Itu sahabat saya sendiri Mas, sahabat saya dari kecil. Ya, dari situlah saya mendirikan relawan ambulan yang ada di Mojokerto ini. Teman saya itu terjadi kecelakaan Mas, di daerah Bangsal Mojokerto. Itu kalau dibilang anak motor itu pasti masyarakat bilangnya anak anarki, yang sok menguasai jalanan. Padahal dari situ enggak Mas, kita sesuai SOP, kita melakukan dengan tertib, kita juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
di waktu itu mungkin emang waktu yang singkat. Akhirnya teman saya itu terjadilah kecelakaan di daerah Bangsal. Dari situ udahlah kita bantu-bantu lah, akhirnya datanglah ambulan. Salah satu unit ambulan datang satu di lokasi. Saya sama PMI, maksudnya kerjasama itu membantu teman saya itu, Mas. Karena apa, anak komunitas juga bingung, belum pernah melakukan seperti itu. Karena mungkin situasinya Gaduh. panik. Iya, itu akhirnya saya gotong lah pakai tanduk ke masuk ambulan. Dari Bangsal itu dibawa ke RSUD Sukandar Mojosari. Oh iya. Nah, waktu perjalanan dari Bangsal ke RSUD itu yang membuat saya sedih. Kenapa itu? Masyarakat itu kayak mengabaikan lah rasa apa ya, kayak emergency itu loh. Apa emang mereka orang awam? Ya karena situasi darurat itu jadi banyak orang yang mengabaikan dari ambulan tersebut gitu. Iya, Mas, jadi kayak apa ya, ambulan ini nggak bisa jalan sampai apa ya namanya, temanku komunitas ini ada yang ikut untuk memandu di depan, ya membukakan jalan. Nah, dari situlah saya akhirnya merasakan, oh ternyata seperti ini ya, gitu loh. Saya nggak menyalahkan masyarakatnya, enggak, tapi cuma gimana ya, sedikit sedih lah. Apa mungkin dia belum merasakan? Mungkin kan? Iya, Nah, bisa jadi. dari situlah akhirnya saya mendirikan di tahun 2015 Agustus tanggal 27 atau 28 itu saya lupa. Karena apa, Mas? Karena teman saya meninggal di dalam ambulan. Sahabat saya itu dari kecil, dia kecelakaan saya tahu di depan mata, meninggalnya juga di depan mata saya. Itu yang akhirnya saya membuat komunitas ambulan yang ada di Mojokerto. Enggak itu aja sih, saudara saya juga pernah, saudara mau melahirkan, memang pakai mobil pribadi. Nah, akhirnya ada dibantulah sama masyarakat biasa. Ditanyain, kenapa Mas kok pakai mobil kenceng-kenceng terus klakson-klakson? Saya bilang, iya Mas, ini saudara saya mau melahirkan. Lah di situ saya dibantu untuk memperlancar perjalanan untuk menuju rumah sakit itu. Lebih spesifikasinya dari situ sih Mas Doni saya. Jadi pesan buat teman-teman sekalian, kalau ketemu ambulan di jalan, minta tolong untuk kerjasamanya supaya menepi sebentar agar ambulan tersebut bisa jalan dengan lancar. Siapa tahu di dalam ambulan tersebut itu adalah keluarga kita. Benar begitu Mas Montu? Yes. Ya. Ini Mas Raffi ini mempunyai julukan, kenapa sih Mas kok bisa dinamakan Mas Montu itu, kenapa? Iya. Kenapa? Gini Mas, saya juga sendiri orangnya jahil. Jahil, terus dia suka bercanda, saya juga bisa marah, kan manusiawi. Iya. Lah di situ ada teman saya waktu SMP, SMP. Saya itu diem. Teman-teman saya itu kaget, kenapa kok diem gitu. Iya. Terus saya dibercandain, digodain sampai saya marah. Sampai teman saya itu tak lempar, kalau zamannya SMP pernah kan? Iya. Kayak penghapus kapur itu loh. Oh ya, yang Tahu kan? ya dari kayu itu. Ya, itu saya lempar kena kepalanya dia. Terus dia itu bilang, anak ini nakal ini, kamu seperti Montu. Nah dari situlah akhirnya saya dijuluki nama Montu. Oke. Oh bentar Mas Don, boleh sambil minum? Oh ya boleh, silakan. Ini unik sekali nih kawan-kawan.
Eh, tugas-tugas apa aja sih yang dilakukan oleh relawan Escort Ambulan ini? Kalau tugas-tugasnya kita pertama Mas membantu kita membantu memperlancar jalannya ambulan untuk dari rumah sakit A ke menuju rumah sakit B. Nah, tugasnya itu kita juga membantu koordinasi dengan driver untuk mengetahui jalan mana yang Tercepat. macet atau Iya. tercepat itu Mas tugasnya. Terus nggak itu aja sih, banyak Mas, kita juga bantu evakuasi Di bencana, kecelakaan. ya di gitu. kecelakaan, di bencana. Lah kita juga kerjasama nggak di ambulan saja Mas, kita kerjasama dengan BPBD, PMI, damkar juga. Nah, memang kayak ambulan, damkar itu sudah diprioritaskan gitu. Tapi ada sedikit tapinya, kembali lagi ke masyarakat itu timbulnya itu. Jadi kayak tugas-tugasnya kita membantu koordinasi, memberikan informasi jalan mana yang tercepat atau memberitahu jalan ini macet, ini yang rawan jam segini. Iya. Kita koordinasi sama drivernya. Jadi tidak hanya untuk memandu ambulan saja, tapi untuk mengevakuasi orang kecelakaan juga begitu Mas. Iya. Nah, itu juga sih Mas, kita juga ada kayak open donasi kayak kepada komunitas kita sendiri. Oh iya. Kita ya kayak memberi bantuan lah ke anak yatim. Kita entah itu berapa bulan sekali kita melakukan kegiatan ke panti asuhan atau kita memberi sembako kepada janda-janda, Iya. janda-janda. Meskipun nggak banyak, Iya. tapi kita melakukan hal yang positif juga. Yang penting berbuat baik. Iya. Terus untuk resiko apa aja sih yang ada di relawan ini? Kalau dibilang resiko, banyak sekali Mas resiko. Paling banyak resikonya kalau daripada kita dibilang enaknya. Resikonya itu lebih banyak karena apa? Pertama, kita juga menaruhkan nyawa kita loh aslinya, Iya. secara tidak sadar, ya kan? Iya. Terus kedua, kita juga dimusuhin loh sama masyarakat. Kenapa bisa gitu Mas? Iya, karena apa? Kita seakan-akan dipandang masyarakat itu sok jagoan di jalan. Kita membunyikan sirine, menyalakan strobo. Itu Mas, banyak masyarakat seperti itu. Jangankan masyarakat, pihak yang berwajib aja dulu pertama kali timbulnya relawan seperti ini itu juga bertanya-tanya loh Mas. Udah, cepat. Gawat itu, Pak. Lanjut. Lanjut, Bang, lanjut. Lanjut, Bang, lanjut. Pernah, saya pun sendiri pernah ditegur sama pihak berwajib. Teman saya yang namanya Brian juga pernah dimarahin sama Bapak BM. Padahal bukan dalan lho kayak ambulan ini. Malah gak dioleh sing skor. Ya apa ya, banyak sih Mas resikonya. Kita pakai biaya kita sendiri, pakai uang bensin kita sendiri. Terus apalagi kita yang menanggung kalau kita ada jatuhnya atau kita nabrak orang, kita sendiri yang nanggung. Oh, jadi di relawan Escort Ambulan ini untuk biayanya semua ditanggung sama diri sendiri? Iya Mas, kita sebelum mendirikan atau menerima anggota, Iya. kita sudah memberikan apa risikonya dan kita sudah menjelaskan risikonya apa, keuntungannya apa. Tapi kalau dilihat dari keuntungannya, cuma yang bisa menilai itu
diri kita sendiri sama yang Sang Pencipta, Mas. Itu kalau resikonya sih itu banyak, kita dibenci orang, kita dimarahin pihak yang berwajib, terus apalagi belum apa ya namanya, kemungkinan besar itu musuh terbesarnya di dalam keluarga kita sendiri. Itu pasti. Karena apa? Orang tua perempuan, orang tua laki, kakak atau punya kakak cowok, cewek, bahkan adik itu ditanyain, buat apa? Kita juga sudah memberikan kejelasan lebih baik ini. Mereka jawabannya pasti cuma, itu pernah yang saya rasakan. Cuma jawabannya seperti apa? Itu sudah prioritas, itu udah ada undang-undangnya gini seperti itu. Saya cuma bilang seperti ini. Apa saya berbuat baik itu enggak apa ya namanya itu seperti itu. Apa saya berbuat baik itu kayak susah itu Mas dijelaskan itu loh. Gitu loh. Memang dari dorongan hati iya, sendiri saya gitu keluar ya? dari empati lah, dari perasaan itu Mas. Dan mungkin ini ada pertanyaan dari beberapa masyarakat. Kalau semisalnya ada masyarakat minta bantuan untuk dipandu ambulan, apakah akan dikenakan biaya atau tidak, Mas? Oh, ini Mas, ini yang banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui hal ini. Saya jelaskan Mas ya. Saya kembali lagi tadi bilang, resiko yang saya tanggung sendiri, kayak uang bensin, uang makan, uang rokok, itu wajar kita sendiri. Lah, kayak orang yang membutuhkan ambulan atau untuk panduan ambulan dari menjemput dari rumah ke rumah sakit atau apa, kita nggak pernah minta Mas sedikit pun. Kalau dari pemandu ambulan, ya kan, kayak relawannya kita. Ojo Pak. Gawe gak apa-apa Pak, gak apa-apa, ikhlas. Ya. Sangat salut ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, ikhlas Pak. Gak apa-apa Pak, ikhlas. Gak Pak, beneran, seriusan Pak, gak apa-apa. Ya Pak. Saya kembalikan lagi bahwa garis besarnya kita tidak pernah minta, meskipun kita dikasih kita menolak. Jadi memang ikhlas dari hati untuk membantu ya? Iya. Tapi kalau dari pihak ambulannya, kita kan juga koordinasi dengan rumah sakit atau PMI atau 119 sorry kebalik 119 atau siaga desa, itu terserah dari instansinya itu masing-masing Mas. Jadi kayak dari PMI itu ada yang ngasih entah ganti cuma bensinnya, entah emang dipatok dari sini ke sini berapa ratus, itu Mas. Jadi untuk dari relawannya itu tidak ada biaya apapun? Tidak Mas, sedikit pun tidak ada. Bahkan mohon maaf ya, air putih ini nih saya beli sendiri. Bahkan kalau saya di jalan, ini serius. Bisa gitu ya? Iya. Katanya Mas Raffi tadi kegiatan pemanduan ini sempat dilarang. Itu gimana Mas pendapatnya Mas? Oh iya, dilarang. Kalau pendapatnya sih dibilang sedih. Kalau dibilang salah juga salah. Kenapa saya nggak bilang membenarkan? Enggak Mas. Saya dari tadi sudah menceritakan semua. Saya timbul dari hati, ya kan? Yeah. Dan ambulan sudah ada prioritasnya. Nah, kalau sampai pernah dilarang di Mojokerto ini, sampai tadi dibilang, saya udah bilang dimarahin sama pihak berwajib, itu sedih saya Mas. Karena apa? Akhirnya banyaklah keluh kesah dari driver ambulan, bahkan teman-teman driver yang dari instansi PMI atau dari siaga desa, itu
kalau ketemu kita apa namanya, kopdar lah, bukan kopdar, ngopi darat lah, Iya. itu Udah mengeluh semua. mengeluh lah. Dari situ kita bertolak belakang juga mas, maksudnya perang lah, kayak ibaratnya relawan dengan pihak yang berwajib. Itu pihak berwajib sudah mengasih tahu resikonya ini, kita juga tahu resikonya. Iya. Gitu loh, tapi kenapa kok kita tetap melakukan hal seperti itu? Karena tadi kembali lagi dari empati mas. Lah kalau yang sampai dilarang itu sempet berhenti 2-3 bulan lah di Mojokerto, ndak ada namanya apa pemandu ambulan atau eskoter yang ada di sini. Itu kita sebagai eskoter itu lihat di jalan itu meskipun tanpa atribut, lihat ambulan kena macet itu kayak pengen membantu. iya, tapi di depan ada kepolisian gitu loh. Sedangkan dari pihak yang berwajib itu tidak mau membantu juga, padahal itu tugas mereka juga. Saya juga mohon maaf nggak bisa menyalahkan. Iya. Apa mungkin kita dipandang hanya masyarakat sipil biasa? Nah itu loh. Apa juga orang di dalam ambulan itu juga nggak perlu prioritas? Coba kalau semisalnya yang di dalam ambulan itu keluarganya pihak kepolisian, apa nggak dikawal sampai mati-matian ya? Ya bisa, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya kan? Iya. Tapi kalau masyarakat awam, biar entah kamu sampai mati, entah kamu mati hidup lagi, nggak, mereka mau bodo amat. Nggak semua kepolisian, nggak semua itu oknum yang seperti itu. Iya sih. Tapi kabarnya untuk beberapa tahun ini dari pihak kepolisian sudah bekerja sama pihak relawan untuk pembantuan ambulan ini, kegiatan ini. Itu mulai bisa disebut seperti itu. Kita kan kemarin negara kita kan habis diguncang oleh wabah, ya kan, COVID-19 itu kan katanya. Dari situ akhirnya dari pihak medis juga kewalahan, pihak berwajib juga kewalahan, bahkan dokter juga kewalahan. Dokter sama medis sama sih, tapi cuma saya sebutin aja. Lah dari situ banyaklah akhirnya empati relawan kita, eskoter, bahkan yang apa itu membantu untuk menjalannya apa namanya penjemputan pasien, pemulangan pasien. Mohon maaf, bahkan ada barangkali ada saudaranya atau ayahnya atau ibunya atau nenek kakeknya yang meninggal kena COVID-19, saya mohon maaf itu. Lah dari situ teman-teman membantu mas, dari pemakaman atau apa. Membantu, mungkin dari situ mereka bergerak hatinya. Oh ternyata dia itu kegiatannya positif nggak ini. Akhirnya kita dikasih bimbingan mas, dikasih bimbingan gimana caranya mengondisikan di jalan, membuka jalan itu mas. Jadi akhirnya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwajib. Iya. Dan apalagi kalau saya ngomong seperti ini, ada kejadian mungkin kecelakaan, bencana, bahkan ke rumah kebakaran, orang yang datang pertama itu bukan pemadam, bukan pihak berwajib, tapi kenapa saya bilang ngomong relawan? Karena yang menginformasikan pertama itu dari relawan pasti. Apa karena relawan itu ada lebih dekat dari tempat kejadian itu mungkin mas? Salah satunya seperti itu. Yang kedua, kebanyakan relawan itu juga komunikasi dengan warga-warga sekitar. Jadi channelnya banyak. Iya, itu sih mas. Jadi mungkin mereka atau bapak kepolisian atau yang pihak berwajib
akhirnya membuka hati, membuka pikiran, membuka bimbingan buat teman-teman relawan. Itu mungkin lihat dari situnya sih Mas. Itu Suka dukanya mengikuti kegiatan relawan escort ambulan ini apa aja Mas? kalau sukanya dulu. Iya. Kalau sukanya sih, kalau dibilang suka itu enggak pantas Mas, karena kita juga membantu orang yang lagi kesusahan. Iya. Tapi maksudnya kalau sukanya itu gini, kayak ada keterpuasan tersendiri buat badan kita sendiri, diri kita sendiri. Kita bisa membantu orang hanya dengan tenaga. Iya. Kita membantu orang itu apa, kita harus berbuat baik itu harus dari materi, ya kan? Iya. Atau dengan apalah, kita berbuat baik dengan apapun itu bisa. Hal kecil aja kita memberi pengamen lah di lampu merah, kita waktu naik motor atau naik mobil, kita memberi cuma hanya sekian rupiah uang kita, 1.000 atau 2.000 kita berikan. Apa yang kita rasakan? Ada rasa terpuaskan tersendiri. Lah, bahkan orang yang kita beri itu juga orangnya bilang, terima kasih Pak, terima kasih Mas, hati-hati di jalan. Loh, seperti itu loh. Cuma kita memberikan 1.000 atau 2.000, kita didoakan, meskipun hanya cuma hati-hati di jalan, loh kan? Itu loh, itu Mas, kayak ibaratnya senang. iya, ada rasa senang tersendirinya buat saya sendiri. Iya. Entah nggak tahu orang lain. Iya. Tapi yang saya rasakan kalau sukanya itu kita bisa membantu orang, terus kita bisa mengenal relasi baru, kita bisa belajar dari masalah ini ke masalah itu sih Mas kalau sukanya. Kalau dukanya banyak, kita mengeluarkan uang sendiri, kita membuang waktu, ya kan? Iya. Kita juga menanggung resikonya kalau di jalan ada apa-apa ke saya sendiri. Itu sih Mas kalau dukanya. Bahkan kita pernah sampai waktu kerja pulang kerja kita itu harusnya capek, pulang ketemu keluarga, ketemu ayah, ibu, kakak atau keponakan, kita di jalan lihat orang seperti itu ada kecelakaan, terus kita bantu. Dukanya kan cuma ya Allah gitu loh. Iya. Lihat orang pulang kerja capek itu, nah ternyata di depan ada musibah seperti itu, gitu kayak sama-sama merasakan gitu loh. Coba kayak ibaratnya itu tadi kalau kita gitu gimana gitu loh, Kalau keluarga kita ini gimana itu loh, itu sih Mas. Mungkin itu aja cerita dari Mas Raffi. Terima kasih Mas Montu sudah hadir di podcast sama-sama Mas ini. Doni. Saya juga terima kasih sudah diundang ke podcastnya Mas Doni ini untuk mengevaluasi atau mengedukasi kepada masyarakat yang emang belum, ya bukan nggak menyalahkan lagi bilang, yang tidak tahu apa artinya emergensi, bahkan mobil prioritas nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Untuk kedepannya saya mohon untuk jika mendengar sirine dari damkar itu pemadam kebakaran, tolonglah menepi sejenak, nggak sampailah 1 menit itu loh. Apalagi kayak ambulan, dalam ambulan kita nggak tahu di dalam orang itu ada orang sakit atau orang melahirkan atau orang kecelakaan gitu loh. Menepilah sejenak, hanya cuma 1 menit lah. Apa susahnya sih kita juga mengalah 1 menit untuk hanya kebaikan buat orang lain. Cobalah kalau mungkin yang ada di dalam itu dirimu atau ayah, ibumu, bahkan saudaramu, gimana perasaanmu? Mungkin yang bisa jawab itu hanya kemungkinan antara 0 sampai 100%. Jika emang emergensi, nyawa akan terselamatkan itu cuma 0 sampai 15% lah.
yang akan terselamatkan jika dirimu dan orang-orang masyarakat lain nggak mengerti apa itu prioritas. Yang 85% mungkin akan kehilangan nyawa yang ada di dalam ambulan itu. Saya terima kasih. Saya Raffi Azza, atau seringnya dipanggil Montu. Saya dari relawan Eskot Mojokerto Raya, yang terkenal juga namanya Reskomo. Saya mohon maaf jika ada salah katanya yang saya sengaja maupun nggak sengaja, Mas Doni. Saya terima kasih banyak sudah untuk diundang di sini. Jadi ambulan itu prioritas. Kalau dengar sirine ambulan, minta tolong untuk menepi sebentar. Siapa tahu di dalam ambulan itu ada keluarga kita. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.